Silakan duduk saudara. Shalom semuanya, selamat sore, selamat sore. Saudara, minggu depan kita ada dua acara yang penting saudara. Yang pertama hari Rabu dan Kamis ada seminar keluarga. Saudara yang sudah menikah ya. Atau saudara mungkin sudah menikah terus kemudian single parent hari ini tetap boleh daftar. Ya tinggal di scan barcode dengan Pak Wiryo Hadi. Saya tahu akan ada banyak hal baru, ada banyak hal yang luar biasa disampaikan oleh Pak Wiryo dan istri pada hari Rabu dan Kamis ini. Dalam seminar keluarga 6:30 tempat ini saudara. Tapi khusus yang sudah menikah ya. Pak saya gimana? Masih single? Lu jangan saudara ya kan. Karena ini memang khusus tuh keluarga. Suami istri atau single parent. Oke, boleh datang saudara. Saudara juga boleh undang teman saudara luar gereja boleh. Dan kita seminarnya gratis, gak usah bayar kok saudara ya. Boleh mengundang. Yang kedua minggu depan kita ada tamu, Ibu Debbie Basir akan hadir di tengah-tengah kita menyampaikan firman pada ibadah pagi, siang dan sore. Nah, hari ini saudara, sore ini saya akan sampaikan firman tentang mental kaya dan mental miskin. Ini bukan bicara mengenai orang kaya, orang miskin, bukan saudara. Masalah mental yang di dalam kita saudara. Ada 4 jenis orang, ini saya rangkumkan dengan singkat 4 jenis orang. Ada orang-orang kaya yang mentalnya kaya, ini bagus saudara. Orangnya kaya, mentalnya kaya. Tapi ada juga orang yang kaya secara finansial keuangan, mentalnya miskin saudara. Yang ketiga, ada orang miskin. Secara finansial mungkin orang katakan sederhana, tapi mentalnya itu kaya saudara. Yang keempat, yang orang Semarang bilang paling ciaklat, paling sial, orang miskin mental miskin. Nah ini ya saudara. Nah yang ketiga ini saya sudah menyiapkan ayatnya, tapi tidak usah dibahas lah saudara. Gak enak saudara ya kan, sudah miskin mentalnya miskin. Tapi kalau sampai punya waktu, sampai 4 saya bahas. Minimal 3 yang saya bahas. Yang pertama adalah orang yang kaya bermental kaya. Mari sama-sama kita buka Kejadian 23. Ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-17. Kejadian pasal yang ke-23. Kejadian 23 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-17. Kemudian bangunlah Abram lalu sujud kepada Bani Het, penduduk negeri itu. Serta berkata kepada mereka, jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Sohar, supaya memberikan kepadaku gua Makpela miliknya itu, yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu. Pada waktu itu Efron hadir tengah-tengah Bani Het, maka jawab Efron orang Het pada Abram dengan didengar oleh Bani Het, oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Tidak Tuanku, dengarkanlah aku, ladang itu kuberikan kepadamu dan gua yang di sana pun kuberikan kepadamu. Di depan mata orang-orang sebangsaku kuberikan itu kepadamu, kuburkanlah istrimu yang mati itu. Lalu sujudlah Abram di depan penduduk negeri itu, serta berkata kepada Efron dengan didengar oleh mereka, sesungguhnya jika engkau suka dengarkanlah aku membayar harga ladang itu. Terimalah itu daripadaku supaya aku dapat menguburkan istriku yang mati itu di sana. Jawab Efron pada Abram, Tuanku, dengarkanlah aku. Sebidang tanah dengan harga 400 shikal perak. Apa artinya itu bagi kita? Kuburkan sajalah istrimu yang mati itu. Lalu Abram menerima usul Efron. Maka ditimbangnya lah perak untuk Efron sebanyak yang dimintanya. Dengan didengar oleh Bani Het itu 400 shikal perak. Seperti yang berlaku di antara para saudagar. Demikianlah ladang Efron letaknya di Makpela di sebelah timur Mamre. Ladang dan gua di sana. Serta segala pohon di ladang itu. Bahkan seluruh tanah itu sampai ke tepi-tepinya. Diserahkan kepada Abram menjadi tanah belian. Saudara, ini kisah Abraham. Abram itu adalah orangnya masih nomaden, masih keliling. Dia tinggal di kemah-kemah, keliling satu tempat ke tempat lain. Dan hari itu istrinya meninggal. Dan dia akan cari tanah untuk menguburkan. Tapi dia tahu ini tanah milik orang lain. Bagaimana memilikinya? Enggak ada cara lain. Dia harus membeli tanah itu. Dan dia dapat satu tempat yang dia lihat ini bagus dan cocok, dia suka. Yaitu di ladang Makpela. Di daerah itu dia lihat, aku mau tanah ini. Aku mau kubur sana istriku. Tapi itu milik orang lain. Dan dia cari yang punya tanah. Dan dia ngomong, aku mau beli tanah. Tapi hari itu Abram itu orang yang terkenal di wilayah itu. Satu orang kaya
Yang kedua, orang yang punya pengaruh. Sehingga Efron, pemilik tanah, berkata, "Tidak usah Abraham. Aku tahu kamu orang kaya terkenal di sini. Udah dia sungkan, gak usah beli. Ambil aja, ambil. Mau yang mana, ambil. Gratis." Itu kata-kata yang menyenangkan loh saudara. Apa? Gratis. Siapa yang suka gratis, angkat tangan. Yang suka gratis. Duh, udah apa-apa. Di sini pura-pura nih. Aku senang, aku angkat tangan. Aku ya mau gratis saudara. Ya kan? Suka gratis. Saudara ada kadang-kadang boleh gratis. Tapi saudara tidak boleh gratisan. Ini orang ditawarin ambil aja. Mau gua itu silakan. Tapi saudara ini sikap hati. Orang yang punya mental kaya. Dia nggak mau ambil barang orang, milik orang tanpa bayar. Dia kata nggak mau. Aku pokoknya mau bayar. Hari itu sekali lagi orang yang ngomong nggak usah, ambil aja. Sebab yang punya tanah, dia punya tanah sangat besar dan juga kaya. Buat dia gengsi, ngambil uang itu. Gak usah, ambil aja lah, gak apa-apa. Tapi hari itu 2 kali dipaksa, tetap 2 kali. Hari itu Abraham berkata, tidak, aku harus membeli. Saudara, mental yang kayak gini inilah yang bagus, yang harus kita pelajari. Dan harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Jangan sampai engkau kaya, mentalmu miskin. Ini orang bagus. Apa yang dia kerjakan? Dia bayar kok saudara. Setelah diomongin, dia bayar harga penuh. Harga yang sesuai dengan harga saat itu. 400 shikal perak. Dia timbang, dia bayar. Ini ya. Nah itu saudara, orang hebat. Yang tidak suka gratisan. Walaupun kita suka gratis, belajarlah untuk membayar segala sesuatu saudara. Kami ini kadang-kadang periksa kesehatan, saya Pak Hengki, di klinik saudara. Klinik itu klinik baik. Kalau orang tidak mampu dibantu saudara, gratis saudara. Tapi kalau yang mampu, ya bayar. Jangan sampai mampu terus tidak bayar, itu terwelu, keterlaluan. Wong bisa saudara. Kalau diperiksa kolesterol, apalagi gula darah, diperiksa setelah itu, Pak sekian bayarnya, dibayar. Loh, karena memang tidak mungkin tuh klinik bisa jalan tanpa pembayaran saudara. Kalau semua gratis, terus uangnya dari surga, ya tidak mungkin saudara. Itu perlu pengelolaan. Makanya kami tahu, waktu bayar ya harus bayar, wong semua beli saudara. Itulah belajar, bayar yang harus dibayar. Kalau pas gratis, tidak apa-apa saudara. Tapi kalau pas bayar, bayar. Belajar punya mental kayak gitu. Abraham bayar. 400 shikal perak dibayar. Dan yang kedua saudara, orang itu bagus. Dia tidak nawar. Yang murah. Sesama teman. Ya toh, diskon toh. Yang murah, ya kan? Enggak, dibayar. Gak minta diskon. Tidak nawar. Jangan nawar. Untuk barang-barang murah. Kalau barangnya mahal, tawar tidak apa-apa. Kalau beli tanah, beli rumah yang besar, Pak gimana? Tawar. Dan nawar ya kamu kurang pintar, tawar. Beli berlian, beli emas, tawar tidak apa-apa. Tapi kalau urusan cuma beli sayur di pasar, khusus ibu-ibu. Kalau beli sayur, yang jual jangan dipetek bahasa Inggrisnya. Proses dipres. Berapa Pak? 5.000. Biasanya 2.000. Tidak bisa Pak. Iya, biasa aku 2.000 belinya. Nah itu saudara. 5.000 itu murah toh. Tetap dipaksa, suruh turunkan lagi. Saudara, kenapa kau tidak punya murah hati? Ya sudah tak bayar 5.000. 7.000, bayar 7.000. Wong tidak mahal loh saudara. Wong dia tidak mungkin untung 100.000 ya toh. Jual 5.000 untung 100 kan tidak mungkin. Pasti untungnya 1.000-2.000 rupiah kok, tidak banyak. Kenapa kau tidak rela untuk tidak usah menawar. Dan kau bayar aja yang di pasar. Beli buah, jeruk 20.000, 25.000. Tidak usah ditawar. Bayar. Itu belajar jadi orang yang punya mental kaya. Amin. Kerjakan yang kayak gitu saudara. Betul. Di sini ada orang baik di pastoral. Kalau parkir kadang-kadang bayarnya 50.000. Siapa itu Pak? Rahasia. Oh parkirnya seneng banget.
50.000, gitu. Senang. Itu mental kaya. Jangan sampai parkir 3.000 ditawar 2.000 aja ya. Itu keterlaluan, saudara. Gitu. Ada orang parkir yang coba cari yang sepi tempatnya supaya tidak terjangkau tukang parkir. Untuk apa? Hemat 3.000 rupiah. Ada enggak Pak? Ada. Di hati enggak ada. Di luar adanya. Pas parkir. Jangan sampai saya dengar perkataan, itu loh Pak, ribut dengan tukang parkir, tidak mau bayar 3.000 rupiah. Keterlaluan. Belajar punya mental yang kaya. Amin. Abraham tidak mau gratisan. Yang kedua, dia tidak nawar. Ya sudah, ada hal-hal yang tidak perlu ditawar. Yang kau kerjakan, itulah orang yang bagus saudara. Mentalnya kaya. Tuhan Yesus kita itu bagus. Dalam Matius 17, 24 sampai 27, ada sebuah cerita Yesus ke Kapernaum. Dan hari itu dia masuk ke rumah ibadat untuk sembahyang. Yesus ke rumah ibadat. Waktu dia datang ke rumah ibadat, ditagih bea bait Allah atau bea rumah sembahyang. Mau kebaktian ditagih. Satu orang harus bayar 2 dirham. Bayar hari itu. Waktu Yesus ditagih dia tanya, loh bukankah yang harus bayar orang asing? Aku ini orang sini di Kapernaum, dia orang sana. Orang Yahudi asli. Kok ibadah bayar? Tetap ditagih. Satu orang 2 dirham. Tuhan Yesus dan Petrus. Waktu ditagih, Yesus buka dompet. Tidak bawa saudara. Cuma bawanya kris. Tahu kris? Qris ya, harus kris ngomongnya bener. Bukan qris tapi kris. Tidak ada waktu itu barcode-nya di bait Allah itu. Tidak iso bayar. Dia bawa itu tidak bisa saudara. Jadi terpaksa harus uang. Dia tidak bawa uang. Apa yang dikatakan? Petrus mancing di danau. Cepat. Loh kenapa? Nanti ikan pertama yang kamu buka mulutnya ada uang 4 dirham. Ambil untuk bayar. Dan hari itu Petrus berangkat ke danau. Dia langsung lempar pancingnya. Cuk, keluar ikan besar. Dibuka mulutnya. 4 dirham. Pak, kenapa kok Yesus tidak mau cepat-cepat langsung aja? Ting, 4 kan selesai. Kenapa kok pakai ikan segala ke danau? Bukan urusanmu. Urusannya Tuhan ya. Biarkan dia pakai jalannya. Berapa banyak orang pengen ngatur Tuhan. Mbok jangan di mulut ikan. Terserah Tuhan. Wong dia mau buat mujizat lewat mulut ikan. Yang ada koinnya. Ya sudah. Tapi itu buat Petrus seneng loh. Dia waktu mancing deg-degan. Ada raya. Honor raya. Dicabut buat. Ada 4 dirham loh di mulutnya saudara. Dia kasih bayar. Tuhan Yesus ngomong apa? Kita gak harus bayar. Supaya gak jadi batu sandungan. Bayar saja. Dikasih 4. Kita itu kadang-kadang harusnya bayar, tidak mau bayar. Apalagi kalau tidak harus bayar, kon bayar lebih jengkel. Wong yang bayar aja kita berusaha tidak bayar, ya kan? Apalagi yang tidak bayar, ya tidak mau kita. Yesus kita mentalnya kaya. Walaupun dia itu orang lokal, bukan pendatang, bukan orang asing. Ditagih 4 dirham, bayar Petrus, bayar Petrus. Itu orang yang hebat hatinya. Ikuti teladan Tuhan kita. Amin. Ikuti teladan Tuhan kita. Kalau memang kau tidak punya uang, tidak apa-apa saudara, tidak salah. Tapi kalau punya, engkau punya, tapi kau tidak mau mengeluarkan, disitulah engkau salah. Ada seorang perempuan bagus di Alkitab ini, yang dia sangat kaya hatinya. Dia orang kaya kok, tapi hatinya juga kaya. 2 Raja-Raja 4. 2 Raja-Raja 4. Ayat 8 sampai dengan 11. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Jelas toh, perempuan kaya mengundang dia makan. Dan beberapa kali dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita adalah api Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Ini perempuan Sunem. Dia tinggal di kota Sunem. Dan ada satu orang nabi yaitu Elisa.
yang selalu melewati kota itu. Elisa tinggalnya di Karmel. Kalau dia lagi pelayanan ke Dotan, ke kota-kota yang lain, selesai dia akan pulang ke kotanya Karmel, ngelewatin Sunem. Ketika dia lewat, ada seorang perempuan kaya yang dia ngelihat, siapa orang ini ya? Oh ini nabi nih, nabi nih. Dan hari itu dia undang untuk singgah makan. Tiap kali Elisa lewat, dicegat, mampir, ayo makan di sini. Dan ini nabi senang banget. Lewat sana ada satu keluarga yang sangat baik menjamu mereka. Tapi perempuan kaya ini gak cukup cuma menjamu. Satu kali dia ngomong pada suaminya, kok cuma kita kasih makan ya? Seandainya kita bangunkan satu kamar kecil di atas. Siapin tempat tidur, siapin meja, kursi, tempat minum. Kalau dia capek, biar istirahat. Sejak hari itu, Nabi Elisa bukan cuma datang makan sebentar dan pergi. Tapi dia singgah di rumah itu untuk bermalam di sana. Sejak saat itu, apa yang terjadi? Kemurahan hatinya. Hatinya yang limpah dan kaya itu. Ternyata dilihat Tuhan, betul dia melakukan untuk Elisa. Tapi Tuhan di surga melihat, kau perlakukan nabiku dengan baik. Kau sambut dia dengan sangat baik. Dan tiba-tiba surga bereaksi dan berkata, Elisa tanyai, perempuan Sunem itu perlu apa? Saudara, sampai hatimu limpah dan kaya, Tuhan akan tanya, engkau perlu apa? Itu perempuan berkata, enggak kok. Aku udah cukup semua, udah kaya. Aku tinggal di tengah-tengah kaumku. Semua cukup, semua limpah. Sudah kok. Dia enggak ngomong apa-apa, enggak minta apa-apa. Itu loh orang yang hidupnya konten cukup, enggak minta apa-apa. Dan hari itu Gehazi yang ngomong, Tuhan, dia enggak punya anak. Doakan. Dan hari itu Elisa berkata, tahun depan kamu akan punya anak. Dia enggak minta kok. Diomongin sama Elisa, tahun depan. Surga lihat dan berkata, berkati orang ini. Betul, perempuan itu akhirnya punya seorang anak laki-laki. Dia enggak pernah nyangka. Tapi sekarang saudara, hatimu yang kaya membuat surga melihat dan berespon luar biasa. Hatinya. Jadi hati yang kaya yang limpah itu sangat disukai Tuhan. Dia lihat ini orang yang murah hati. Dan hari itu dia dapat mujizat yang luar biasa. Dia enggak pernah nyangka. Tapi hari itu Tuhan memberkati wanita itu. Kenapa? Dia kaya, hatinya juga kaya. Amin. Jadilah orang yang punya kaya dalam hatimu. Sekian minggu lalu, 2 minggu lalu, waktu kita mendoakan orang-orang yang sakit, tiba-tiba Tuhan berkata, buatin stiker. Saya tuh mikir langsung, yuk tak buatin stiker, tak taruh di toko buku, tak jual. Langsung mikir itu, ya fear not, only believe. Mau tak buatin, tak cetak, tak suruh Bu Suni yang jual. Supaya toko bukunya dapat duit. Tak pikir gitu saudara. Terus tiba-tiba Tuhan ngomong, tidak untuk dijual, dibagi. Pendeta kok mikirnya bisnis, untuk cuan. Lu kadang-kadang mikir juga saya saudara. Piye toko bukunya dapat cuan banyak loh. Tapi tiba-tiba Tuhan mengatakan, enggak. Tidak dijual, diberikan gratis. Oh iya, siap Tuhan. Nah, langsung selesai kebaktian, saya ketemu dengan pembuat stiker. Ketemu, wah pas. Tadi kok ngomong stiker, ketemu kamu. Pembuat stiker, tak panggil. Buatin ya, tolong dihitungkan harganya. Berapa satu biji? Aku ya mikir saudara. Kalau buat 4.000, satu biji berapa gitu kan? Ya lumayan saudara ya kan? Tak pikir berapa satu biji. Tak tanyain terus, berapa harganya? Berapa harganya? Itu terus tak tanyain saudara. Kenapa? Karena pendeta ini niat bayar. Nggak mau gratis tuh, bayar. Sekalipun jemaat, ada banyak. Kadang-kadang orang yang memanfaatkan jemaat. Diperas jemaatnya, diperas sampai kering. Nggak boleh saudara. Ada waktunya jemaat nabur, ada. Tapi ada waktunya juga gereja harus sama-sama. Memakai orang, minta tolong orang kerja, dikasih dong, diberkati. Akhirnya dibuatin desainnya. Saya lihat, oh ya oke. Tak tanya sekali lagi, harganya berapa? Berdebar-debarlah hatiku ya, harganya berapa? Jawabannya betul, di luar imajinasi. Tidak usah kok Victor, istriku dapat dari Tuhan
suruh nabur. Janganlah, iya wis tidak bisa. Sebab sudah diputuskan oleh Tuhan dan istriku. Berdua loh saudara, tidak ngomong saya loh. Diputuskan dewe, istri dan Tuhan berdua ketemu dan berkata, jangan bayar, kamu nabur. Ya sudah, kita disumbang 4.000 stiker loh saudara, buat saudara itu. Dikasih satu orang gratis, tidak usah bayar. Pak Victor, siapa orangnya? Aku tak nyedak sama dia, rausah. Kamu pasti minta gratisan, awas. Aku ndak loh, aku mau bayar loh. Tapi Tuhan yang nyuruh dia, kan ya sudah. Orang itu hatinya kaya, limpah, amin. Kaya, limpah. Loh, Tuhan sedang cari loh. Saya tuh ndak nyuruh kasih gratisan, ndak saudara. Tapi dia, masing-masing dia kerja dalam badan kita. Dan biar dia temui, kita jadi orang-orang yang kaya hatinya. Orang kedua saudara, ini bukan orang yang miskin, orang kaya. Tapi mentalnya miskin. Orang kaya tapi mentalnya miskin. Ya, kita sama-sama kita belajar. Kita buka lebih dahulu Amsal pasal 13. Amsal 13 ayat yang ke-7. Amsal 13 ayat 7. Ada orang yang berlagak kaya tetapi tidak mempunyai apa-apa. Nah ini Amsal tuh hebat saudara. Firman Tuhan up to date. Ada orang yang berlagak kaya tapi tidak mempunyai apa-apa. Kita nemu di mana ini? Gampang nemunya di Instagram. Ini gampang nemunya di Instagram. Orang yang berlagak kaya tapi tidak mempunyai apa-apa. Di Instagram ketemunya. Jangan ketipu. Ada banyak orang saudara, tak ingatin buat jemaat. Udah ngeliat di Facebook di mana ada kelihatannya ganteng, punya macam-macam. Terus mulai ngomong, aku mencintai kamu. Alah gombal, rasa dia percaya. Dia pasang fotonya naik mobil ini, mobil itu fotonya orang lain dipasang bukan dia saudara. Dan tiba-tiba ngerayu, aku datang ke Indonesia menjumpai kamu, aku cinta kamu. Nah udah gitu ketemu sama saya. Saudara saya keramasi supaya sadar. Sebab kalau cinta sudah melekat, titik-titik rasa coklat. Tidak boleh sebut nama itu, titik-titik rasa coklat. Bingung sudah, hati-hati. Ada banyak kepalsuan di Instagram, di Facebook. Orang masang hebat-hebat, enggak sehebat itu. Ada orang masang lagi healing di pantai. Healing di pantai, ya toh healing. Itu fotonya di Instagram, wah keren ya. Ada pasir, dikasih satu lembar kain dan dia tidur sambil megang minuman gitu. Atau kelapa saudara ya, minum lagi di pantai healing. Waktu dilihat aslinya, enggak segitu-gitunya kok saudara. Ternyata dia lagi di samping bangunan, ada pasir sak gundukan saudara. Pasir bangunan saudara, dirata dikasih kain, terus modal degan satu. Seharga 7.500. Dan dia berbaring healing. Bukan di pantai kok saudara. Memang fotonya seakan-akan pantai suasananya. Enggak, di samping bangunan belum jadi. Wong itu pasir kali terus saudara. Yang diratakan dan berbaring di situ. Tulisannya healing di pantai. Kayak yang tidak tahu, wah keren ya. Liburan terus ya. Everyday Sunday. Padahal lagi di proyek bangunan. Pasirnya bangunan, bukan pasir pantai saudara. Loh banyak. Berlagak kaya, tidak mempunyai pura-pura. Loh orang itu senang saudara. Berpura-pura kelihatan kaya. Sudahlah, tidak usah pura-pura kaya. Kaya beneran. Nek belum piye pak. Ya udah usah pura-pura. Kalau engkau kaya enggak apa-apa. Enggak usah pura-pura pengen dilihat orang, oh ketok kaya. Enggak usah saudara. Jadilah apa adanya. Justru orang yang dia yakin dengan dirinya. Dia mengucap syukur dengan diri, itulah orang yang kaya di hatinya. Enggak usah pengen kayak orang kaya. Enggak usah. Yang kaya enggak apa-apa kayak orang kaya. Tapi yang tidak, jadilah hidupmu sendiri. Enggak apa-apa kok, tenang aja. Satu kali saya pengen jadi orang kaya banget saudara. Pengen. Saya di airport. Waktu itu lagi mau pelayanan. Saya dengan Pak Budon. Dia nemenin saya pelayanan di airport. Terus lewat di penjual baju-baju di airport saudara. Mata saya itu kurang bagus saudara. Kalau pas lihat barang bagus kurang bagus matanya. Tak lirik, wah kok api ya. Mau dilihat api. Saya tuh penasaran saudara. Pengen. Oh bagus ya. Tapi saya itu, hati saya itu enggak enak saudara. Waktu ngomong bagus ya.
Maka saya mengutus Pak Budon, Bud, gue coba inceng barang itu Bud. Karena Pak Budon ini orangnya pede. Dia tuh pede banget saudara. Penampilannya kan berani ya, pede. Jadi orang tidak akan memandang enteng dia. Dia pede, didelok Bud. Maka Pak Budon menyimpang. Dia masuk ke toko itu. Dibuka-buka baju yang bagus-bagus. Dan dia lihat. Dan dia pulang ke saya lah. Bagus, murah kok. Wah, piro Bud? Cuma 16 juta. Murah ya. Yuk lu nggak yuk. Loh, karena murah, saya pergi saudara. Kemurahan 16 juta. Nah saya itu bajunya ratusan juta. Tak tinggal 16 juta. Saya bilang ya ampun batik itu 16 juta. Tak usah. Murah. Dan kita kedua ketawa-ketawa. Murah ya pergi. Selesai tuh? Tak usah pengen dipaksa beli 16 juta ngapain. Kalau belum jatah 16 juta. Nanti stres. Sampai di rumah, Mbak nyuci, Mbak hati-hati loh Mbak, 16 juta loh Mbak. Setrika hati-hati loh Mbak. Saudara kebaktian di gereja mikir sana, piye yo batikku 16 juta. Ya toh, malah stres. Sudah mending kita beli yang 300 ribuan saudara. Yang aman, ndak usah pikiran itu. Kalau orang mau, pura-pura kaya itu malah susah loh hidupnya. Malah sudah ditinggal aja. 16 juta belum layak. Sudah, ndak usah apa? Berlagak kaya, ndak usah. Walaupun bagus ya enggak usah kita beli yang biasa aja. Nah itu loh saudara, tenang jadi diri sendiri. Aman, enggak usah supaya dilihat orang, enggak usah. Di Cina lebih parah, ada persewaan tas. Tas-tas yang bermerek, yang C depannya, yang H depannya. Persewaan, untuk apa? Ibu-ibu untuk foto. Pinjem 10 menit gue foto cepret, bayar. Ada yang bayar 2 juta, 5 juta bayar loh. Mau, cuma sekedar dipakai, cepret. Supaya apa? Temannya berkata, wow sungguh luar biasa bukan? Gitu. Cuma pengen komentar itu loh. Masuk Instagram terus di bawah komentar, wow luar biasa. Taci iki duit tas hai, taci gawe tas sing C, taci ini gitu. Supaya itu tuh saudara. Tinggalkan saudara. Jadilah orang apa adanya. Lebih nyaman dan lebih enak. Orang berlagak kaya tidak mempunyai apa-apa. Tapi di bawahnya bagus. Ada pula yang berpura-pura miskin, tapi hartanya banyak. Nah ini yang kayak gini gampang ditemui ketika penerimaan siswa baru di sekolah. Berpura-pura miskin tetapi hartanya, ini saya sering berjumpa dengan ibu-ibu kayak gini saudara. Ketika penerimaan siswa SD, SMP, SMA, tiba-tiba muncul ibu-ibu yang rambutnya awut-awutan sederhana, mukanya ada make up polos. Dibuat coklat-coklat sedikit mukanya supaya kelihatan sendu. Bajunya biasa. Naik motor. Oh iya susah kok dia. Lihat aja motornya sederhana. Bajunya biasa. Mukanya tanpa make up. Dan rundingan harga. Deng. Karena yang bagian keuangan atau kepala sekolah kasihan. Iya memang sederhana. Tinggal di sini. Murah uang sekolahnya. Udah kamu 100 ribu aja. 50 ribu aja. Wah ibu ini sangat senang, yes amin dah aku menang hari ini. Dan dia bisa pulang dengan sangat bahagia. Karena hari itu dia berhasil menawar sekolah dengan harga rendah, murah. Minggu depannya pas mengantar anak-anak ke sekolah, beda saudara. Jadi ayu, naik mobil, loh itu mujizat tuh saudara. Bayangkan minggu lalu naik motor jelek, dandanannya jelek, sederhana. Minggu depan seminggu dong loh saudara. Berubah hidupnya. Langsung kaya. Dandanan bagus, baju bagus. Naik mobil. Ngantar anaknya. Sampai bagian keuangan bingung. Bukan dia pasti. Bukan dia. Tapi kok mirip yo. Bukan dia. Kok mirip yo. Maka tertipulah bagian keuangan dan kepala sekolah. Itu loh. Ada yang berpura-pura miskin tapi hartanya banyak. Itu orang mentalnya miskin. Dia bisa bayar kok saudara. Bisa. Cuma dia coba bagaimana supaya tidak bayar. Nah, orang yang punya mental miskin, dia coba bagaimana untuk mengambil. Orang yang mentalnya kaya, bagaimana dia bisa memberi. Bagaimana dia bisa memberi, bukan mengambil. Lu hari ini kadang-kadang banyak kehebohan di kampung-kampung. Penerima BLT, apa tuh BLT? Bantuan langsung tunai. Berapa Pak? Kurang lebih 600 ribuan loh di kampung-kampung. Itu ada orang-orang yang rumahnya gedong bagus. Bisa ikut dapat BLT loh saudara. Dipanggil di kampung.
Hari ini pembagian BLT, walau cepat semua gelang emas copot semua, baju saudara berangkat. Supaya sampai di kantor kelurahan tidak konangan bahwa dia salah pemilihan saudara. Harusnya tidak layak, yang sederhana, yang benar-benar miskin yang terima. Tapi orang ini seneng banget tuh saudara. Wah puji Tuhan loh, kok aku tuh kaya, dapat BLT lumayan, 600.000 lumayan loh. Nah itu loh mental yang kacau saudara. Kalau engkau memang mampu dan tidak layak terima itu, dioper ke orang lain. Itu mental kaya. Tapi orang yang mentalnya miskin, selalu pengen bagaimana aku dapatkan, bagaimana aku mengambil. Jangan lagi saudara, bagaimana kau memberi. Itulah orang yang punya mental kaya. Amin. Tidak mau ngambil terus. Dia saatnya memberi, dia memberi. 2 Samuel 26, 25, 6-11. Kisah tentang satu orang kaya yang mentalnya miskin. Namanya Nabal. Nabal ini orang kaya terkenal di daerah Karmel. Dia punya peternakan domba yang sangat banyak. Saya tidak usah baca ayatnya saudara. Kaya banget. Dan setiap tahun dia akan adakan pengguntingan bulu domba. Dia jual wol. Dia pengusaha ternak juga penjual wol. Digunting bulu dombanya tiap kali musim panas, dijual. Cuannya banyak saudara. Dan dia kerjakan pada hari raya. Dan tahun itu dia adakan pengguntingan bulu domba dan dia jual dan ada hari raya dia rayakan. Dia undang semua pegawainya, dia buat roti, anggur, dia sembelih lembunya, dia masak pesta buat semua karyawannya. Waktu lagi pesta, Daud dan tentaranya datang berkata, Nabal, kami ini mau minta roti dan anggur. Selama ini kami itu tolong kamu loh. Kami yang menjaga hewanmu. Ketika kamu punya peternakan besar, mengembalakan kambing domba. Aku dan pasukanku berjaga di sekitarmu. Supaya enggak ada orang jahat yang ngambil, mencuri, merampok barang-barangmu. Tidak ada barangmu yang hilang. Kami selama ini yang menjaga. Nabal berkata apa? Enggak bisa. Ini cuma untuk karyawanku, aku tidak mungkin ambil roti, anggur, dan daging ini. Aku berikan buat kamu. Tidak. Buat karyawanku saja, buat orang-orangku saja. Karyawan berkata, Nabal itu orang baik. Dia jagain kita, lindungin kita selama ini. Sudahlah kasih. Tetap dia ngeyel, tidak. Ini saudara, orang kaya hatinya apa? Miskin. Wong cuma roti dan anggur. Daud selama ini sudah tolong, bantu dia menjagai ternaknya. Hari itu pesta setahun sekali. Cuman ngasih anggur roti gak mau. Gak seberapa kok saudara buat orang itu. Tapi itu loh, kalau hati gak kaya, gak urusan. Besar kecil gak urusan. Ya gak mau. Gak dikasih saudara. Dan hari itu Daudnya marah sebenarnya. Dan dia hampir saja dibunuh saudara. Untung Abigail mencegahnya. Abigail perempuan hebat. Dia murah hati. Dia mendengar suaminya pelit. Gak mau ngasih. Dia ambil roti, ambil anggur diam-diam. Dia ambil keledai, ditunggangi makan, ditasi makanannya. Dan dia pergi. Di tengah jalan ketemu Daud. Daud, sudah aku aja yang ngasih, dikasih saudara. Dan hari itu Daud tidak jadi bunuh Nabal. Tapi Nabal akhirnya mati juga saudara. Sebab Tuhan menghentikan jantungnya, udah mati akhirnya. Tapi saudara kita lihat, orang kaya limpah. Cuma urusan roti dan anggur aja. Gak mau dikasih kok saudara. Kenapa? Hatinya pelit dan tidak kaya hatinya. Jadilah orang yang punya hati yang kaya. Minggu ini saya mendoakan seorang teman yang lagi buka kafe saudara. Setelah selesai mendoakan, terus saya foto dengan ownernya, pemiliknya. Tak masukin Instagram, bukan Instagram, masukin di Facebook. Dan komentar orang bagus-bagus saudara. Selamat Pak Victor buat pembukaan kafenya. Lah kok aku sih diselamat nih. Waktu itu kafenya orang lain kok. Semoga laris, makin berkembang. Buka cabang di mana Pak tempatnya? Ya aku pura-pura seakan-akan pemiliknya saudara. Tak kasih tahu di sini alamatnya gini-gini ya puji Tuhan. Daripada aku klarifikasi malah kelamaan. Orang WA pribadi. Oh kok Victor buka kafe ya? Aduh piye toh ini. Wong aku itu mendoakan kok. Tapi orang itu melihat wajah saya ini ekspektasinya besar saudara. Mosok mendoakan doa ini pasti mempunyai ini, ya kan?
Sampai saya tuh enggak enak sama yang punya, saudara. Dikira saya tuh buka kafe, enggak. Wong itu kafenya orang. Saya Pak Hengki mendoakan dia, saudara. Tapi ya sudahlah, kalau saya dianggap punya kafe, mungkin 1 hari ya kan. Ya sudah selesai. Tapi ketika saya mendoakan dia, nyampein renungan firman, Pak Hengki mendoakan. Ada yang bagus. Tiba-tiba dia cerita kesaksian. Pak, saya ditolong Tuhan dengan ajaib. Tempat ini Pak, besar tempatnya. Ini dulu tempat yang bangkrut Pak. Dan tiba-tiba teman saya nawari, mau enggak kamu take over ini? Dia bilang, aku mau. Dan aku dikasih itu Pak. Tempat ini aku bisa ambil loh Pak. Gak mungkin dikasih ke saya. Tapi Tuhan tuh baik, aturkan semua jalannya. Bahkan orang-orang yang mau kerja dengan saya, diatur Tuhan. Sampai hari ini kami bisa membuka kafe ini. Dia pernah buka satu kafe yang lain di tempat lain. Ramenya bukan main. Dan dia buka baru lagi saudara. Dan tiba-tiba Tuhan berkata, apa yang dia kerjakan aku berikan banyak kemurahan. Sebab orang itu murah hati. Dia sudah tolong banyak hamba Tuhan. Setiap kali kamu buat acara Breakfast with the King, kamu keliling kemana-mana, dia akan kirim bingkisan sesuai jumlah pendeta. Dikirimin saudara. Kadang 150, 120, kadang-kadang 250 karena saya makin banyak perginya. 1 bulan bisa 250-300 paket dia sumbang. Rela, saya cuma WA. Aku perlu sekian paket. Siap Pak, diambil ya Pak. Saya suruh orang ngambil. Kami berikan pada hamba-hamba Tuhan saudara. Dibagi. Dia kerjakan bertahun-tahun dengan setia. Dan dia berkata, Tuhan berkata, aku kasih upah orang ini. Hatinya kaya dan limpah. Dan tiba-tiba Tuhan bukain banyak jalan yang luar biasa. Kenapa? Hatinya kaya. Saudara, jangan punya mental miskin. Milikilah hati yang kaya. Amin. Dan Tuhan akan bertindak dengan ajaib. Yang berikutnya saudara. Oh ini dulu satu ini. Saya belum nyampe tadi pagi. Kisah 24 ayat 24 sampai 26. Kisah Rasul. Kisah Rasul 24. Ayat yang ke-24 sampai dengan 26. Dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Tapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Ada orang namanya Felix, orang Yahudi. Dia gubernur Yudea. Gubernur Yudea. Yang di bawah Roma saudara. Nah waktu itu Paulus masuk penjara. Dikirim ke daerahnya dia saudara. Dan setiap hari yang namanya Felix, gubernur ini, manggil Paulus. Bercakap-cakap tentang kepercayaannya kepada Yesus Kristus, tentang imannya Paulus, ngobrol banyak. Diomongin tentang akhir zaman, tentang kebenaran, hidup dalam kekudusan, tentang Yesus Kristus, keselamatan, semua diomongin. Dan dia sering manggil. Ternyata ujung-ujungnya apa? Dia berharap Paulus akan apa? Memberikan uang padanya. Ternyata UUD, ujung-ujungnya duit. Karena dia ngeliat ini Paulus duitnya oke. Ini duitnya banyak Paulus ini, ya kan? Bisa pelayanan kemana-mana, ini duitnya oke nih. Jadi Felix itu ngincar Paulus bukan pengen kebenarannya. Bagaimana caranya? Tahanan ini, aku bisa tolong. Dan dia bisa kasih aku duit, nah tak bantu pokoknya. Tak lepaskan kamu tuh diapain pokoknya. Ditolong. Dia berharap bukan kebenaran tentang Yesus Kristus yang dia mau tahu. Dia ngobrol cuma satu ujungnya. Dia pengen duit. Orang yang miskin mentalnya. Cuman pengen duit, oh apa saja ujungnya uang. Tapi orang yang kaya mentalnya, bagaimana aku nolong orang, memberkati orang. Jemaat HTE, hari ini mari sama-sama kita belajar. Jadilah orang yang punya hidup, yang mau memberkati banyak orang. Bukan ngambil, jadi berkat. Tidak harus kaya loh saudara. Engkau jadi berkat, apapun keadaanmu, engkau bisa memberikan berkat kepada orang lain. Yang ketiga, kita akan bicara tentang, satu lagi cerita bagus. Sebelum kita pindah ke orang yang ketiga,
yaitu orang miskin bermental kaya. Saya dengerin khotbah, saya suka di rumah itu kalau malam dengerin khotbah macam-macam pendeta saudara, saya dengerin. Seorang pendeta satu kali dia ngomong sambil dengan nada ngamuk-ngamuk saudara. Ya, saya suka kadang-kadang yang marah-marah saya dengerin juga saudara. Loh, waduh galak ya ampun orang ini. Dia cerita gini, saya satu kali diundang pelayanan dengan nada keras saudara, ke satu kota. Dan saya dibawa ke sebuah restoran oleh persekutuan doa itu. Kenapa saya dibawa ke sana? Karena itu restoran mewah, tapi gratis buat hamba Tuhan. Makanya saya dibawa ke sana. Dia ngomong gitu. Dan ketika saya ke restoran itu saya lihat di restoran itu terpampang semua wajan-wajan digantung untuk dekor dengan nama semua pendeta-pendeta papan atas. Waduh, saya tidak termasuk papan atas saudara, saya ini papannya bawah saudara ya kan. Ini gereja pendeta papan atas katanya. Itu nama-nama terkenal sekali, wah mengerikan. Itu sepanjang restoran semua dipasang tanda tangan dan nama pendeta besar-besar. Kenapa mereka ke sana? Karena gratis dia pendeta. Makanya muncul namanya itu semua tanda tangan. Nah, dia ngomong itu. Dia bilang saya dibawa ke sana, diajak makan di sana. Kenapa tahu enggak? Supaya gratis, enggak usah bayar. Dan saya duduk di sana, satu meja gitu. Dan ketua persekutuan itu yang ngajak saya makan itu luar biasa. Suami istri, bawa anak-anaknya, bawa mama papanya, bawa tantenya, sampai 8 orang. Dengan saya berdua 10. Dan kami semua gratis. Dan endingnya aku ngamuk kata pendeta itu. Kamu kurang ajar ya. Memakai pendeta yang gratis untuk memanfaatkan 10 orang gratis semua. Kamu tuh kayak gitu sifatnya, tidak bagus. Dia marah-marah, dimarahin orang itu. Ya memang kalau memang dikasih gratis pendeta, ya sudah ya pendeta 2 sampai 1 yang ngantar 3 toh saudara. Ini sak keluarga dibawa semua. Lah itu loh saudara, aji mumpung. Jangan gitu toh saudara, ya kan? Kalau memang ada restoran yang baik, dan itu pendeta berkata, setelah sekian bulan saudara saya lihat pengumuman lagi, restorannya tutup loh saudara, bangkrut, kasihan. Yuk gara-gara model-model gitu tuh saudara, yang selalu cari gratisan, kasihan. Restorannya baik, pengen berkati pendeta, tapi nek ketemu orang kayak gini, 8 orang loh saudara, kami menemani pendeta makan. Ya bangkrut lah saudara, waktu itu restoran mewah saudara, mahal restorannya, dan semua gratis. Gara-gara pendeta 2 ini yang dibawa. Itu jangan. Mentalnya apa? Miskin. Terakhir, orang miskin mental kaya. Yohanes 6 ayat 7 sampai dengan 11. Yohanes pasal yang ke-6. Ayat yang ke-7 sampai dengan 9. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya itu yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Yesus buat KKR besar yang datang 15.000. Selesai hari terakhir KKR semua disuruh pulang. Sebelum pulang Tuhan Yesus ngomong kasih mereka makan. Diumumkan, jangan pulang dulu, karena kita akan diberi makan. Dan hari itu tidak jadi pulang saudara, kumpul. Tapi sekarang masalah, mereka tidak punya uang, tidak cukup. Yang kedua, tidak punya roti. Kalaupun ada uangnya, tidak ada toko roti yang buka untuk 15.000 orang, tidak ada. Jadi hari itu diumumkan, duduk dulu. Nah, di antara 15.000 orang itu ada 1 anak saudara. Yang hari itu punya ini loh, 5 roti jelai. Artinya ini orang miskin saudara. Kalau yang orang kaya rotinya gandum saudara. Sebab jelai itu dari bahan untuk tepung juga. Tapi yang lebih murah, grade-nya lebih di bawah. Dan hari itu anak itu punya 5 dan 2 ikan. Waktu diumumkan akan diberi makan. Tiba-tiba anak kecil ini mengeluarkan rotinya. Aku mau nyumbang Andreas gak minta loh. Anak ini menyerahkan. Nah itu luar biasa. Anak kecil. Ya kan? Apakah dia kaya? Enggak, roti jelai. Pasti sederhana keluarganya. Tapi yang hebat anak ini saudara, mau menyerahkan. Di antara 15.000 orang itu pasti ada yang punya roti kok saudara. Enggak ketang 1 atau 2. Tapi semua disimpen nih. Aku dulu.
nek sampai nanti tidak ada mujizat, tak makan rotiku dulu. Ya toh? Pasti. Pasti ada beberapa orang yang punya. Mungkin yang lain sudah habis semua. Pasti ada yang punya. Tapi yang menyerahkan roti cuma satu anak ini, saudara. Sebab anak kecil mikirnya tidak panjang. Tidak terlalu pintar anak kecil itu. Ya toh? Dia serahkan roti lah, habis. Ya toh? Tapi kalau anak kecil memang tidak mikir panjang kok. Kita yang pinter-pinter, yang hikmatnya sangat tinggi. Tahan, jadi kekno. Mau punya cuma 5 dan 2 di kekno. Jangan. Tahan, kita makan sendiri. Tapi ini anak baik, hatinya kaya. Miskin loh, dikasih. Andreas bawa ke Tuhan Yesus, Tuhan ini ada sumbangan. Roti 5 dan 2 ikan. Tapi apakah gunanya? Oh cukup sini. Diambil Tuhan. Didoakan, dipecah-pecahkan. Kasih makan semua. Saya tahu anak kecil itu sangat bahagia. Karena lewat rotinya dia, mujizat terjadi. Orang yang hatinya kaya, saudara, Tuhan akan pakai through him, through her, lewat hidup orang itu, mujizat dikerjakan Tuhan. Amin. Lewat hidup orang itu. Karena dia yang rela memberikan rotinya. Bukan roti orang lain kok, roti anak kecil itu. Lewat apa yang dia beri, mujizat terjadi. Ini anak sederhana, tapi ini anak yang kaya hatinya. Dia beri dan dia tidak mengambil. Dan hari itu kelimpahan terjadi. Ternyata orang sederhana, orang miskin pun bisa berhati kaya. Amin. Satu cerita terakhir. Satu kali Yesus setelah beribadah pada hari Sabat, tiba saatnya orang membawa persembahan di bait Allah. Semua orang maju. Tuhan Yesus ikut maju. Setelah maju ditungguin kotak persembahannya. Kotaknya kebuka kelihatan. Dan semua orang datang bawa persembahannya. Yang persembahan banyak, enak ngasihnya. Kerompiang banyak. Kerompiang ya kan. Tapi ada satu orang janda. Yang hari itu bawa persembahan. Maju mungkin agak malu ya. Ngenteni agak sepi. Karena yang dia kasih cuma 1 koin. Ting. Suaranya jernih. Ting. Yang lain kerompiang. Oh banyak ini ya kan. Yang ini ting. Tapi Tuhan Yesus berkata, dari semua yang ngasih, janda ini yang paling banyak. Sederhana. Dan dikatakan ini uang terakhirnya dimasukin. Kayaknya bodoh loh saudara. Sudah uang terakhir dimasukin lagi. Itu bodoh loh saudara. Tidak usah ngasih lah. Mending lu pulang. Uang yang gak seberapa itu beliin roti 1 biji 2 biji buat kamu makan. Selesai kok. Ngapain sih kok mesti kasih ke persembahan. Kasih ke persembahan. Ngapain? Dan hari ini banyak terjadi keributan saudara. Memperkaya hamba Tuhan. Memperkaya pendeta. Enggak kok saudara. Kasihan janda itu. Apakah 2 peser memperkaya yang lola bait Allah? Enggak kok. Tapi Tuhan menghormati, menghargai loh saudara. Uang 2 peser yang dikasih. Dia paling besar. Dia kasih dengan hati yang kaya. Dia mungkin miskin sederhana. Hatinya kaya. Aku mau bawa persembahan yang terbaik dimasukin. Dan dia pulang dari sana. Saudara mungkin gak pernah mikir apa yang terjadi setelah dia ngasih. Tapi saya tuh mikir saudara, Tuhan apa yang kau buat ya? Setelah janda itu memasukkan 2 peser uang ke dalam kota itu, apa yang terjadi? Saya tanya ke Tuhan loh. Dan Tuhan tidak menjawab. Puji Tuhan, gak dijawab. Dia kasih jawaban bagus, gak dijawab. Ada 2 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, Tuhan tidak menjawab apa-apa. Dan janda itu tetap pulang dan tidak punya uang. Dan hari itu dia mesti lapar dan puasa. Karena gak ada uangnya. Tapi yang kedua, aku bisa buat mujizat buat janda itu. Ada orang yang tolong dia, berkati dia. Sehingga hari itu dia punya uang banyak. Tapi dia kasih jawaban yang ngambang. Yang mana? Gak tahu. Apakah dia tetap lapar? Atau Tuhan buat mujizat? Kalau engkau mau tahu jawabannya, kerjakan. Masing-masing mengerjakan dalam hidupmu. Kau akan lihat jawaban Tuhan dalam hidupmu. Amin. Kalau kau masukkan koin, nanti kau akan lihat apa jawaban Tuhan
dalam kehidupanmu. Amin. Tahun 2004 saudara, ketika itu Holy Stadium lagi membangun. Dan para pendeta, saya termasuk. Saya tahu banyak pendeta juga di tengah-tengah kami. Yang kami juga punya kerelaan nyumbang dari gaji kami. Istri saya yang megang uang, istri saya pemegang uang. Jadi setiap dia berkata, kita mau janji iman yuk, ya. Berapa janjian? Ya sekian lah kasih, janji iman. Kita akan cicil ya selama setahun, nyicil. Karena kalau mau dikasih semua terlalu besar, gak mungkin, gaji gak cukup. Kita janji iman setahun. Dan tahun 2004 anak saya kedua lahir. Kalau anak lahir itu repot saudara, banyak biayanya ya kan. Beli susu, beli ini. Di saat kami mesti nyicil untuk pembangunan gedung, janji iman, anak kami lahir. Bebannya tambah saudara. Tapi istri saya bersaksi, dalam 1 tahun itu, di mana kami lagi nyicil untuk pembangunan janji iman kami. Berkat Tuhan itu luar biasa. Dikatakan kita gak pernah kekurangan. Selalu limpah. Padahal saya itu golongan pekuter saudara. Pendeta kurang terkenal. Radu udang-udang itu loh saudara. Dari mana ya dapat gaji tok ya sudah saudara, pekuter. Kalau golongan pendeta penter tuh enak. Pendeta terkenal. Ya itu penter ya. Pendeta terkenal. Ini pekuter. Pendeta kurang terkenal. Harusnya udang. Tapi tidak usah masalah diundang apa enggak saudara. Berkat kalau datang, tetap datang. Tuhan punya banyak cara buka jalan. Setahun kami bayar janji iman. Kami punya bayi saudara. Tetap dia pelihara. Hidup kami limpah. Tuhan berkata, dia sudah ngasih buat pembangunan gereja. Dia memang sederhana. Tapi dia tabur uangnya untuk pembangunan. Orang ngomong bodoh, rausah. Tapi sikap hati orang kaya, mental kaya, tetap dia nabur. Dan kami ditolong dengan cara yang ajaib. Amin. Mau ngalamin, miliki hati kaya. Nanti engkau tahu jawaban apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Amin. Kalau kau mau tahu jawabannya, untuk janda itu ora usah mbok urusi. Itu urusan Tuhan. Urusanmu, urus dirimu masing-masing dengan Tuhan. Saya berdoa, jemaat HTE yang lagi streaming, apapun kau kaya atau sederhana hidupmu hari ini, miliki hati yang kaya. Dan kau lihat bagaimana dia bertindak menolong hidupmu. Amin. Tutup Alkitab, kita berdiri sama-sama.